Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di channel saya. Untuk hari ini kita belajar tentang HTML dasar dulu. Jadi kan sebelumnya saya sudah jelasin apa itu website, cara kerjanya bagaimana, terus kenalan dulu sama domain, hosting, terus apa tuh? Bahasa pemrograman server, ada basis data gitu ya, terus bikin bahasa-bahasa untuk membuat layout, untuk mencantik layout dan sebagainya gitu. Jadi untuk seri ketiga ini kita akan belajar HTML dasar ya. Jadi walaupun nggak secara detail, setidaknya kalau kita udah belajar HTML nih, nanti kita bisa mengubah-ubah layout atau tampilan dari template-template yang biasanya sudah tersedia di internet gitu loh. Tapi sebelum kita ingin merubah-rubah tampilan, tentunya kita harus ngerti dulu nih berapa part atau berapa bagian dasar-dasar dari HTML yang harus kita kuasai. Jadi, oke, kita langsung saja. Nah, HTML itu apa? HTML itu artinya ya Hypertext Markup Language gitu ya. Dia itu kalau dideskripsikan itu ya strukturnya dari sebuah halaman web gitu. Nah, secara konsisten itu isinya itu yang elemen-elemen aja gitu. Terus si elemen ini nanti bisa dipanggil sama web browser biar tampil gitu loh. Nanti kan biasanya kita ngakses halaman website tuh kan tampil-tampil ada tampilannya ya. Jadi si browser itu bisa baca yang namanya HTML gitu. Nah, untuk si elemen HTML ini direpresentasikan sebagai tags gitu lah. Jadi contohnya tag yang ada di HTML itu ada ini ya. Contohnya ada dia HTML nih, ada heading gitu kan, ada body, ada paragraf gitu kan, ada title, ada banyak banget sih, ada table, ada form, ada list, ada blog gitu ya, ada tuh links, image gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi kita akan langsung saja belajar HTML gitu. Nah, sebelum kita belajar HTML, kita pastikan memiliki kode editor untuk ngedit codingannya. Nah, untuk kode editor sendiri saya biasa pakai yang namanya Visual Studio Code. Nah, ya, Visual Studio Code. Oke. Jadi nanti teman-teman nginstal dulu apa yang namanya software editor itu Visual Studio Code. Nah, ini. Jadi karena saya pakai Linux, nanti kita pakai yang format deb atau RPM ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pakainya Windows, ya udah tinggal pakai Windows aja. Ini ada installernya. Kalau pakai Mac ya tinggal pakai Mac saja. Lakukan instalasi seperti biasa, seperti kalian melakukan instalasi apa namanya software-software pada umumnya gitu. Oke, kalau sudah kita bikin dulu folder. Terserah ya mau foldernya mau taruh di mana, entah mau di dokumen atau di hard disk gitu ya. Saya bikin namanya belajar HTML. Terus saya bikin folder lagi, misalnya web dasar gitu ya. Oke. Kemudian web dasar ini kita buka di Visual Studio Code. Kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke. Ini ya. Kemudian kita pilih file, kemudian add folder to workspace. Kita cari tempat folder dimana kita tadi sudah bikin. Nah, saya tadi bikinnya pakai web dasar, kemudian kita pilih add. Nah, nanti munculnya seperti ini ya. Untuk pertama kali kita akan belajar yang namanya tag gitu ya.
Jadi di sini kita pilih simbol ini bisa nih, ada new file atau bikin file new file nih ada, atau Ctrl N gitu ya. Saya pakai ini aja. Saya menamakan index.html. Ya. Dan kita ketikkan tanda seru seperti ini. Ini ya, tanda seru. Ini kan ada embed, enter aja. Klik. Nah, jadi muncul otomatis seperti ini ya. Nah, jadi kalau si HTML ini nanti kita muncul ada doctype HTML nih. Kalau kita lihat di sini tadi, ini ya, ini maksudnya. Oke. Jadi di si doctype HTML ini ditutup dengan HTML, kemudian head juga ditutup dengan head, body ditutup dengan body gitu ya. Sekarang kita coba ganti title-nya jadi Tihan HTML. Kita atur jadi auto save, di sini auto save biar nanti otomatis tersimpan. Lalu kita bisa nginstal yang namanya di sini di live extension-nya namanya live server. Live server. Nah ini live server saya install. Oke, kalau udah diinstal tunggu sejenak. Jadi si live server ini kita bisa ngedit kode HTML gitu ya. Nanti kita si browsernya tuh dia akan reload secara otomatis gitu ya. Oke, ini udah ya, ini udah. Saya kecilkan seperti ini. Oke, saya taruh di sini biar nanti browsernya tampil di sini. Sip. Ya. Oke, saya tutup slide yang ini. Lalu di sini kita balik lagi yang tadi gitu ya. Nih kita bisa tekan Ctrl B gitu ya, biar ininya nutup sendiri gitu ya, biar kita agak luasan ketika kita melakukan edit kode. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba klik kanan nih di sini. Kemudian open with live server. Nah, jadi nanti muncul ada server is started at port 5500. Ditutup ya. Nah, di si browsernya kalau saya pakai Google Chrome itu nanti dia akan membaca port 5500 seperti ini. Ini ada nih index.html gitu ya. Nah, ini kan tadi kita udah ngedit title nih, latihan HTML. Oh, ini udah muncul. Jadi si server ini sudah berjalan, dia terintegrasi dengan yang namanya Visual Studio Code. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya elemen, gitu ya. Jadi elemen itu apa? Contohnya seperti ini. Kita tambahkan heading ya, heading gitu. Oke, misalnya ini adalah elemen HTML gitu. Nah, ini langsung muncul ya, otomatis ya, keren sekali. Jadi si H1 ini, heading ini adalah namanya tag. Jadi atau elemen yang isinya ini isi elemennya. Nah ini ya, muncul di browser gitu. Terus bisa juga kita tambahkan contohnya paragraf gitu ya, P. Ini paragraf saya lo. Jadi kita tanpa perlu file save gitu ya, dia akan otomatis terreload di sini. Jadi inilah yang saya maksud dengan elemen HTML. Jadi ini isi elemennya, kemudian ini tagnya. Dan kalau setiap tag itu harus ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi kalau ada tag penutup ini ada slash gini ya, seperti ini. Ini kan kalau di head ditutup dengan head juga, body ya, HTML gitu ya, title gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Si HTML ini
dia sifatnya bisa nested element. Jadi kita bisa menaruh ini di dalam body gitu ya, atau misalnya paragraf ini bisa ditambahkan lagi, misalnya di sini saya kasih bold nih B ya, B-nya saya tebelin gitu. Nah ini kan tebel ya sayanya, huruf sayanya, teks sayanya jadi tebel gitu. Jadi kita bisa memasukkan tag-tag HTML di tag HTML yang lain. Itu yang disebut dengan yang namanya nested. Terus kita akan belajar selanjutnya, kita akan belajar atribut. Nah, atribut itu apa? Jadi kalau si HTML itu biasanya dia itu memiliki yang namanya atribut. Nah, si atribut ini menyediakan informasi untuk elemen tersebut. Nah, si atribut biasanya ditaruh secara spesifik di tag awal, misalnya H1 gitu ya. Contohnya, saya akan membuat tag A gitu ya. Kalau A, ini kan dia kan membuat link ya, atau merujuk ke misalnya A buka Google gitu ya. Nah, kalau hanya A saja tanpa dia memiliki atribut, dia tidak bisa diklik gitu ya. Tapi ketika kita memberikan atribut, contohnya memberikan atribut namanya google.com gitu ya. Jadi si A ini ada kebacaannya ya, hyperlink. Jadi A itu adalah Anchor, hypertext Anchor. Ketika kita memberikan atribut yang namanya href gitu ya, dia akan bisa merujuk ke halaman link suatu URL website. Contohnya saya tambahkan href www.google.com. Jadi kita ketika kita klik nih, buka Google-nya nih, kita kontrol dulu ya. Ini kan href www.google.com, buka Google gitu ya. Ini, saya klik ya, tik gitu. Oh error gitu ya. Kenapa? P, coba ya ganti ya. Saya buka tadi. P. Karena si Google itu harus ada yang namanya HTTPS gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah HTTP atau HTTPS itu ya tergantung keamanan aja ya. Jadi kan di sini nih, for corona nih. Nah, nih ya. Connection is secure. Maksudnya itu. Jadi kalau yang website-website yang tanpa HTTPS ya, HTTPS itu dianggap tidak secure. Ini kan Google kan pakai HTTPS ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang namanya atribut ya. Si atribut nih contohnya, tadi kita ingin membuka halaman Google ya. Makanya si A ini, link ini atau ancornya si hypertext Anchor ini harus dikasih yang namanya atribut gitu ya. Atributnya isinya adalah URL, alamat website atau alamat URL yang ingin kita tuju kayak gitu. Terus contoh atribut lain itu ada yang namanya src. Contohnya image ya. Image src kan ini. Oke, contohnya saya tambahkan dulu di sini folder image ya. Image. Oke. Ini kan kalau di sini kan image-nya nggak muncul nih, ya. Karena kita belum punya image. Setelah kita apa ya? Mountain. Saya pengen ini aja deh gambarnya ya. Oke, kita save dulu ke tadi ya, ke web dasar image. Oke. Ini namanya saya rubah jadi mountain gitu ya. Saya save dulu. Oke. Saya balik lagi ya.
Ini kan kita udah nyediain yang namanya mountain.jpeg gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita akses dulu nama foldernya, titik, slash gitu ya. Nama foldernya image, terus si Visual Studio Code ini langsung otomatis ngedetek nih mountain.jpg gitu ya. Neng gitu ya, muncul. Di sini langsung muncul gambar mountain.jpg gitu. Kalau kita inspect elemen gitu, pakai klik kanan inspect, itu di sini sebentar, oke. Nah, dia akan membaca HTML nih, ini ada href nih, ya kan? Terus ada img src, nih sama ya tampilannya di sini. Jadi si browser ini dia bisa baca konten HTML karena si HTML ini sifatnya client side atau dari sisi klien, bisa dibaca dari sisi klien. Jadi kalau PHP gitu ya, Node.js atau Ruby on Rails gitu kan, dia kan bahasa server nih, dia kan nggak muncul nih codingannya di sini. Kalau dia muncul di sini ya bahaya ya, nanti kita akan mudah dihack atau diacak-acak websitenya. Jadi yang tampil di halaman browser itu hanya tampilan kode HTML, CSS ataupun JavaScript saja. Oke, ini kita udah bisa. Ini contoh atribut image src ya. Kemudian kita bisa nambahkan width gitu ya. Contohnya widthnya berapa? Widthnya contohnya 600 set. Kan jadi gede ya kan. Kurang kecil deh, 100 slot ya, kecil gitu ya. 300, 400, gitu. Terus height-nya saya pengen rubah juga. Height-nya 100 gitu. Height panjang ya, jadi dia nggak proporsional. Itu contoh atribut. Terus kita juga bisa nambahin atribut nih di image nih. Nah, namanya alt gitu ya. Contohnya gambar mountain gitu ya. Kalau gambar gunung gitu jadi kayak kesannya gimana ya. Tapi kalau kita nulisnya ngetik gambar mountain, jadi kita sorot. Apa sih si alt nih tujuannya gitu ya. Jadi si alt ini biasa dipakai untuk ini ya. Saya sorot lagi. This attribute define an alternative text description of the image. Jadi ini ada keterangannya lagi. Jadi browser tidak selalu menampilkan image yang direferensikan berdasarkan elemen. Jadi biasanya alt ini digunakan untuk mesin pencari Google nih, untuk mendeteksi gambar-gambar yang ada gitu. Ini atribut ini bagus banget sih untuk main search engine optimization. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bikin aplikasi website gitu, jadi usahakan setiap image itu ada alt-nya ya. Jadi alt itu ditaruh jadi alternatif teks ya, untuk mendeskripsikan image ini gambar apa. Misalnya kan kita ingin jualan baju, yaudah baju koko gitu ya, yaudah altnya adalah baju koko kayak gitu. Terus kita belajar apa lagi? Atribut lain itu contohnya kita paragraf gitu ya. Ini paragraf saya. Jadi kita bisa nambahin atribut yang namanya style. Style dia misalnya saya ingin warnanya jadi merah gitu ya. Oke. Ya. Jadi ketika kita nambahin style color red, dia paragrafnya dirubah jadi warna merah. Itu yang namanya atribut. Oke. Terus kita juga bisa kasih title. Contohnya keren. Gitu ya. Ini kan muncul kan, keren banget gitu ya. Kita coba kasih title ya sini ya. Title gambar keren gitu ya.
gambar keren, betul ya, gambar keren, keren banget gitu loh. Jadi itu atribut. Nah, jadi untuk kalau bisa yang namanya si atribut ini menggunakan yang namanya lowercase atau lowercase, tahu kan ya, hurufnya jadi kecil semua kayak gitu. Oke, itu kita udah belajar atribut, kemudian kita belajar yang namanya heading ya. Saya turunin aja. Saya kasih komentar. Jadi kalau bikin komentar di HTML itu seperti ini. Ini nih ya. Oke, heading gitu ya. Oke, ini tadi kita udah belajar elemen dan atribut. Oke. Saya sengaja tidak hapus ya. Jadi kita akan lanjut seperti ini. Ini live servernya jangan dimatiin ya. Oke. Jadi kalau mau matiin portnya, ini aja. Matiin live servernya. Coba saya matiin ya. Klik. Jadi ketika saya akan merubah P, saya tambahkan P gitu ya, berubahlah dia nggak muncul kan. Nah, tapi kalau kita pengen jalanin lagi, ya udah, ini kita bisa klik ini yang ada tulisan go live, atau kita bisa klik kanan open with live server atau ALT L atau ALTO ya, berubah gitu. Oke, saya hapus ya, saya hapus. Terus heading ya, kita lanjut ke heading. Jadi heading itu biasanya ada digunakan untuk main SEO. SEO siapa sih? Tadi kita ngomong SEO terus gitu ya. SEO. Oh, ini. SEO itu, what is SEO? SEO adalah search engine optimization. Oke, search engine optimization itu ya cara gampangnya sih biar halaman website kita ketika ada orang mau melakukan pencarian itu muncul di halaman page 1 gitu. Jadi si SEO ini tuh fungsinya seperti itu. Jadi kalau website itu banyakan, kalau misalnya website toko online nih, contohnya kayak Bukalapak ya atau Tokopedia gitu kan. Contohnya ya, Tokopedia gitu. Nih contohnya ini masker Xiaomi gitu. Ini kita coba cek itu apa. H2. Oh, berarti ini heading ya kan. Oke. Jadi itu tujuannya ketika nanti orang nyari masker Xiaomi gitu, tuh kan muncul nomor 1 gitu ya, Siti Tokopedia. Itu yang dimaksud dengan SEO cara mudahnya gitu. Jadi kalau di heading itu digunakan seperti itu. Heading ada berapa? Yang paling sering kita pakai itu ada 6. Jadi kita bisa pakai 1 ya kan, heading 1 gitu ya. Nah. Oke. Terus ada 2 gitu ya, heading 2. Terus ada H3, heading 3 gitu ya. Ada heading 4. Nah, heading 4 ada juga yang namanya heading 5. Heading 5. Terus ada yang namanya heading 6. Oh gitu. Seperti ini ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Ini ukurannya beda-beda ya. Kalau heading 1 ya paling besar gitu. Lanjut, kita udah belajar heading, terus apa? Jadi
orang bilang tuh ya heading itu penting ya. Jadi jangan ketika kita bikin tampilan website, kalau hurufnya gede ya jangan pakai P gitu, jangan pakai paragraf kemudian fontnya digedein, bukan. Tapi kita tinggal main ini aja, heading gitu ya. Ini kan gede-gede nih, otomatis nih gedenya. Jadi kita misalnya nih, saya sukanya pakai P aja, pakai paragraf, saya gedein aja biar ukurannya sama dengan ini. Ini jangan seperti itu ya. Jadi untuk kalau di ilmu SEO itu, mesin pencarian itu kalau bisa setiap target keyword kita di mesin pencarian Google kita pakai yang namanya heading gitu. Bigger headingnya. Jadi kalau kita masih kurang puas, ini gede-gedenya kita bisa gedein lagi. Nanti kita akan jumpa yang namanya adalah si CSS. Oke, kita juga belajar. Saya tadi belum sempat ngomong ini ya, head ya. Head itu apa gitu. Jadi kalau si head ini dia kan ada nih meta ya, meta chart set, meta name gitu kan, meta description. Ini sama, ini juga tujuannya untuk biar dikenali dengan baik oleh si browser gitu. Jadi website ini isinya apa sih? Ya, konten-kontennya apa gitu. Nanti si mesin pencari itu akan baca si head dulu. Nah, titel juga ini dibaca. Nih titelnya apa? Oh, website ini ternyata isinya adalah website toko online untuk jualan baju batik misalnya seperti itu. Kemudian di head ini kita juga nanti bisa nyisipin yang namanya CSS ya, Cascading Style Set untuk mempercantik tampilan website, dan bisa juga kita nyisipin JavaScript gitu ya, atau mungkin kita bisa nyisipin yang namanya apa tuh format-format font ya, CSS font gitu ya, dan sebagainya gitu. Kita lanjut ya, yang namanya paragraf. Oke, paragraf. Ya, kita nggak usah Ctrl S ya, dia itu otomatis simpan kok. Ini kan kita udah file auto save gitu ya. Nah, si paragraf ini kita misalnya pakai yang namanya lorem ipsum ya. Kita pakai lorem ipsum buat latihan di sini. Oke. Jadi kita kalau bikin paragraf tuh kita pakai P dulu, membukanya pakai P, kemudian ditutup dengan P ada slashnya. Ini soalnya misalnya kita pengen masukin lorem ipsum ya. Ini kita copy aja. Sini ya, taruh sini. Oke. Seret gitu ya. Oh, panjang ya. Panjang. Nah, itu lihat ya. Tuh. Muncul ya, lorem ipsum is simply dummy text. Ini biasa sering-sering banget dipakai oleh orang-orang ketika bikin dummy tampilan website gitu. Oke, ini kan panjang nih, set gitu ya, P-nya ya. Tapi kok ini mau turun, kenapa gitu? Jadi si paragraf ini dia itu akan berjalan ke arah kanan nih, secara horizontal. Nanti kalau si window browsernya udah penuh, bukan penuh ya, mentok gitu ya, dia akan turun secara otomatis ke bawah, gitu, sampai teksnya habis gitu. Kalau misalnya saya enter di sini, tak gitu ya, nah, di enter gitu, di enter lagi, enter terus, enter banyak juga ini. Ini kan lorem ipsum is simply dummy text of the printing. Nah, kok di sini kok yang turunnya kok dari sehabis industri ya, kok bukan dari printing, kenapa gitu ya. Jadi si P ini atau si paragraf itu ya sifatnya seperti itu, dia akan membaca dulu width-nya atau panjang dari window browsernya. Nih saya coba gedein dulu ya, gitu ya. Nah, kan dia akan mengikuti secara otomatis. Oke, terus apa nih? Saya ketik lagi ya, ribet banget sih. Ya nih. Jadi ketika kita pengen secara spesifik menurunkan P itu, saya contohkan lagi ya. Ini misalnya nih space-nya panjang nih, set gitu ya. Saya juga di sini ada panjang lagi nih, set gitu ya, panjang banget, set gitu ya. Kan ini kan
habis timestamp sini lebar-lebar ya space-nya. Ini nggak kebaca sih sama si paragraf ini karena dia itu sifatnya adalah poem. Jadi dia akan hanya membaca berdasarkan panjang atau width dari si browser gitu. Nah, untuk secara spesifik menurunkan atau melakukan enter nih, saya pengen misalnya enter dari ini ya, teks gitu ya, dari teks nih. Ya, ini dari si teks pengen saya turunkan dari sini ya. Kita pakai yang namanya break, BR gitu. Tuh kan turun ya. Kemudian industri ya, saya turunkan BR. Tuh turun gitu. Ini namanya break. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya adalah HTML line break pakai BR gitu. Lalu selain paragraf kita, misalnya nih sebentar. Ini lorem ipsumnya pengen kita tebalkan. B, kita kasih bold, kita X di sini, gitu ya. Lorem ipsumnya jadi tebal, nested ya, sifatnya nested. Si HTML ini bisa bersifat nested. Oke, kita bisa juga bikin yang namanya preformatted text. Ya, jadi si kerennya si Visual Studio Code ini klik kanan, format gitu ya, format dokumenter. Jadi nanti rapi sendiri. Rapi ya, rapi. Oke, kita nih, preformatted. Gede semua. Cap locks kayak orang marah. Preformatted gitu ya, preformatted. Contohnya pre tuh gitu ya, pre ya. Pre itu maksudnya adalah preformatted text. Jadi misalnya kita pengen masukin coding nih, var coding gitu ya, var coding. Coba intinya gimana sih tuh. Oke ya, coba per angka dengan 10 gitu ya. Tuh, oke ya, saya hapus aja yang ini ya. Saya hapus P-nya. Yang atas saya udah paham ya, saya hapus. Jadi dia biar naik. Oke. Ini kan var coding, var angka gitu ya. Misalnya kita pengen masukkan hasil sama dengan angka tambah angka hasil sama dengan alas kali tinggi gitu. Nah, munculnya seperti ini kalau yang formatnya namanya preformatted text. Jadi kan kita sering tuh lihat website-website yang bisa menampilkan codingan baik itu bahasa apa terserah tuh, bahasa PHP atau bahasa JavaScript atau Python gitu ya. Kita bisa tuh pakai yang namanya preformatted text. Oke, kita lanjutkan kembali yang namanya styles. Oke, saya hapus ya biar saya hapus kosong gitu ya. Kosong gitu. Contohnya saya pengen membuat style heading saya. Heading saya misalnya virus COVID-19. Serem ya kalau kita lagi mengalami pandemi namanya virus COVID nih di seluruh dunia. Semoga kita tidak sampai kena virus ini ya teman-teman ya. Jadi terus jaga kesehatan, terus manfaatkan waktu yang berharga untuk belajar aja di rumah. Oke, nah si heading 1 contohnya ada konten virus COVID gitu ya, sorry. Heading 2, heading 3. Samain ya, oleh satu, H2 ya 2 gitu ya, tiga gitu ya. Virus COVID, virus SARS, virus
smells. Nah, si styles ini tadi apa ya? Styles ya. Styles itu kita bisa masukin warna. Contohnya stylenya adalah warna style gitu ya, apa? Color red gitu ya. Yang ini style misalnya color hijau gitu ya, green gitu. Terus yang ini style color blue gitu ya. Nah, si heading 1 saya kasih warna merah, heading 2 saya kasih warna hijau, heading 3 saya kasih warna biru. Pak, misalnya kok Pak sih Mas gitu ya, misalnya saya biasa kalau mahasiswa nanya tuh Pak gitu, Mas misalnya saya pengen warnanya jangan warna-warna dasar gini lah, bosen, saya pengen ganti warna yang lain, boleh, namanya di sini color palette ini ya, itu keren banget nih, ada di namanya visit colorhunt.co, kita coba tuh ya, colorhunt. Oh, saya pengen warnanya ini, tik gitu ya, copy ya, klik copy gitu ya. Saya pengen merubah yang merah jadi warna tuh. Set. Masih nggak bisa, karena apa? Karena kita belum pakai pagar. No, warnanya jadi rubah. Terus saya pengen ini warna biru ini. Pagar ya, kalau warna berarti pagar. Terus ini kasih warna oranye ya, sini. Pagar. Nih, arah gitu ya, keren. Oke, jadi kita bisa kasih warna-warna seperti itu. Lalu kita pengen ganti bodinya. Bodinya ini kan putih nih. Saya pengen ganti warna. Background color itu green yellow. Tereng gitu ya, berubah jadi warna green yellow. Kalau pakai ini boleh nggak? Boleh. Pakai apa sih? Ini ya, pinky ya, set gitu, tiring gitu ya, pinky. Oke, itu style. Terus contoh lain sebenarnya ini akan kita bahas nanti ya, lebih detail lagi ketika kita akan belajar yang namanya CSS. Ini cukup main maksudnya si elemen ini atau tag HTML ini bisa kita kasih manipulasi warna. Saya pengen ngasih manipulasi bentuk deh. Kasih font. Ini ya, font size gitu ya. Berapa? Larger, XXX larger. XXX larger gitu ya. Gak ngaruh ya. Oh iya, karena ini heading. Gak ngaruh ya. Saya ganti P dulu. P. Saya ganti P. XXX large. Nah, baju kalian XXX large juga, atau kalian bosan ya, saya pengen ganti XXX small, kecil ya, kecil banget, nggak lihat ini itu bisa apa gitu. Kita juga bisa spesifik, misalnya 72 poin. Tuh, gede ya. Nah, gedean Pak lagi 48. Gitu. Ah, ini apa sih? Kok tinggi banget sih? Nah, saya rubah ya, jadi lihat lagi aja. White. Oke, jadi white. Ini virus coffee. Terus itu ya, kita udah belajar tentang atribut yang namanya styles. Nah, tapi style ini sebenarnya akan kita bahas lagi di namanya cascading styles. Oke, setelah style kita belajar yang namanya formatting. Oke, formatting, nah, asik nih. Formatting ya, paragraf lagi. Zoom lagi. Kok saya tutup sih? Formatting saya pakai ini aja. Nggak usah panjang-panjang, dikit aja. Tuh, seperti ini. Oke.
Jadi kan punya teks seperti ini ya. Kemudian maksudnya teks formatting itu apa? Formatting itu ada contohnya teks formatting gitu ya. Kita pengen kalau di Microsoft Word itu contohnya ada ini ya, bold ya. Contoh it is a long-nya saya pakai bold B ya, bold. Nah ini it is a long-nya saya pakai bold straight gitu ya, saya turunkan ya, BR ya, tadi ingat ya, BR turun. Nah si established-nya saya pakai biar dia miring, itu yang namanya I ya, italic kan, I. Di keyboardnya nggak enak banget sih, I ya. Ini established-nya kita rubah jadi miring, terus kita turunkan gitu ya. Ini ya miring ya, kelihatan ya, miring kayak segedein ya. Oke, kalau di ininya sih, ininya situ saya tuh miring ya, miring. Terus fact depth kan, saya pengen kasih italic udah, tadi bold udah. Contohnya deleted text ya, del. Coba apa yang terjadi? Oh, dicoret, deleted gitu. Terus kita juga bisa pakai emphasis gitu ya. M gitu. Apa sih? Oh, emphasis mirip-mirip sama italic ya. Dia mirip-mirip nih. Kemudian si wheel-nya kita bikin pakai small gitu, small board. Ini kecil ya, kecil. Kita juga bisa pakai yang namanya subscribe gitu ya. Misalnya X2. Nah, si 2-nya ini kita bikin sub tuh. Sub ya, turun ya. Turun aja. Nih, subscribe ya. Kalau super bagaimana? Sub ya, bukan sub ya. Y. Sub. Ketiga. Arah gitu ya. Keren. Terus kita apa lagi nih? Mark maksudnya dikasih stabilo. Mark by yellow. Oke. Apa lagi? Ins. Apakah itu? Ins. Underscore. Oke, itu ya. Maksudnya adalah itu. Jadi kita bisa melakukan formatting terhadap teks di paragraf gitu. Terus apa lagi? Lanjut yang namanya quotation. Saya hapus ya. Saya hapus. Hilang loh. Hilang kemana gitu? Quotation. Oke, jadi si quotation ini misalnya ada kata bijak ya. Steve Jobs quotation. Quotes. Nah, terus apa? Nih, desain. Nah, ini saya ambil ya. Di sini. Jadi kalau pengen bikin quotation itu pakai yang namanya key gitu. Ini gitu kan, ada bedanya sini ya, ada kutip ya. Nya di sini Steve Jobs size gitu.
Darang ya kan, wih keren ya. The sun is not just. The sun tidak hanya terlihat bagus dan terlihat nyaman, tapi bagaimana the sun itu bekerja. Nah, wah apa nih bahasa Inggrisnya ya? Ya kalian terjemahin sendiri aja ya. Itu yang namanya quotation. Jadi kalau itu yang short quotation, sedangkan kalau ada yang lain itu contohnya adalah black quote. Ya, saya hapus ya. Saya hapus. Contohnya ini adalah quote dari Steve Jobs. Oke. Nah, saya pakai block quote gitu. Setnya dari situsnya siapa? Situsnya nih gualcast.com misalnya ya. Tuh isinya apa? Isinya ini. Bisa jadi ya sama aja sih ya, nggak ada bedanya. Cuman kalau si tadi yang quote itu dia sifatnya adalah ada tanda kutipnya kayak gitu. Kita bisa namanya ABBR nih, quotation dalam bentuk ABBR. ABBR itu apa? Oke. Di mat ini PBR gitu ya. PBR apa sih? PBR-nya misalnya dari WHO ya, tentang COVID nih. WHO apa? World Health title. Ada muncul ya, keren banget ya. Nation, bukan nation. Ini namanya ABBR atau di sini maksudnya abbreviation of acronym. Nah, jadi si ABBR itu tujuannya untuk membuat akronim. Kita juga bisa bikin address, contohnya address. Sorry. Address gitu contohnya ditulis oleh Ahmad ya. Oke. Kemudian kunjungi kami gitu, terus ahmad.com. Nah, ini ya sama ya kayak quote. Jadi quote itu tadi ada single short quote, ada address, ada ABBR atau akronim, ini ada address, dia ada site juga tadi udah site, kemudian ada sih yang lain contohnya ada BDO, contohnya BDO ini, BDO itu, kita lihat dulu, BDO itu apa sih? Saya baca ya, saya contek ya. BDO elemen merepresentasikan explicit text directory formatting control for its children. Dia atributnya kalau BDO itu sebenarnya direktor apa LTR ya, RTL. Contoh gunakan BDO dibalik. Oh ya ini BDO. Jadi contoh menggunakan BDO. Jadi ODB BDO. Oh ya dibalik dia. Jadi BDO itu digunakan untuk membalik. Ini RTL ya. Ada lagi kan tadi
contohnya TR. Jadi kebalikannya, letter ada juga left right, ada yang right left gitu. Ini adalah quotation. Terus ada lagi yang namanya comment ya. Comment itu yaitu tadi ini komen. Komentar itu gak muncul dia, gak muncul di sini. Jadi kalau kita biasanya pengen bikin website itu biar enak bagi-baginya aja. Misalnya untuk oh ini heading di sini, body di sini, konten A di sini, kolom B di sini. Jadi kita pakai quotation. Jadi kalau di browser nggak muncul, tapi dia ketika kita inspect elemen gini, dia akan muncul bro, iya kan? Tuh quotation gitu ya. Ini adalah komentar. Ini adalah komentar. Oke. Itu komentar. Terus kita belajar yang namanya colors, background color. Tadi udah ya sebenarnya color waktu kita ngomong CSS nih. Ini ada beberapa color yang asik nih contohnya. Ada beberapa color yang asik. Contohnya ya. Low, bold, pink gitu ya. P-nya saya pengen kasih warna, background colornya adalah yang keren nih, tomato misalnya. Nah, mana ya? Nah, terus colornya putih, pink, keren ya. Terus kasih padding, keren gitu ya. Oh padding, jangan ngomong belajar style dulu ya. Yang penting maksudnya adalah di HTML kita bisa support color untuk memanipulasi si suatu elemen, baik itu jadi background color atau jadi text color atau jadi border color. Nih border color contohnya. Saya enter dulu ya. Saya enter biar kebaca. Sini ya. Border color itu black. Gak muncul karena apa? Karena si bordernya itu stupid solid black gitu ya. Jadi ini kita bisa ngasih warna border gitu tuh ya. Terus tadi kita udah belajar juga untuk manipulasi warna pakai color picker ya tadi ada. Jadi kita bisa belajar warna RGB, ada hex gitu ya. Nah, terus ada yang namanya itu HTML dan CSS. Ya, CSS itu artinya cascading style sheet gitu. Jadi kan kita udah belajar nih, ini namanya inline CSS. Jadi kita langsung inject CSS-nya di suatu elemen HTML gitu. Ini kan ada style, jadi itu CSS. Contohnya saya pengen, ini kan inject-nya saya hapus dulu ya. Saya hapus. Oke. Nah, hello world-nya itu pengen saya warnain lagi, tapi tidak menggunakan inline CSS, tapi kita definisikan CSS-nya di sini, ya. Contohnya, saya tambahkan, jadi kalau bikin CSS di dalam HTML itu style gini, itu style. Ini kan P nih, P, ya. Ini ya, white, itu ya. Oh hilang karena white, karena white ya. Kemudian kita kasih background ya, background color tomato. Podo ya, podo paddingnya 10 pixel gitu ya, sama kan ya tadi kan. Border itu 1 pixel, dia itu solid, dia
black, warnanya black ya, mau solid ya, dotted ya, dotted gitu ya, dotted gitu. Maksudnya ketika nanti kita pengen kita mengetikkan paragraf, dia pasti warnanya sama. Oke, saya copy ya, copy saya hello Jai, hello Jai, kita nambah lagi hello bro, hello bro hello bro. Saya pengen rubah warna. Oke, ini kasih kelas Jai. Kalau si Jai saya rubah lagi. Jadi kalau hanya P aja, dia akan mendeteksi semua paragraf itu akan kerubah gitu ya. Tapi kalau kita kasih spesifik kelas gitu, nah ini kalau kelas titik ya, titik Jai gitu ya, titik warnanya jangan tomato, misalnya blue violet gitu ya. Oh, si Jai udah warnanya jadi blue violet. Itulah CSS. Nah, ada juga ini kan CSS-nya kan ini ya. Tadi kan kita belajar CSS inline, ada internal. Ini internal gitu ya. Sekarang kita yang ininya jadi eksternal. Ya. Coba kita bikin lagi. Saya bikin folder lagi contoh S. Di sini ya. Saya bikin folder di web dasar to CSS gitu. Saya bikin file namanya style.css. Oke. Style.css saya cut ini, saya pindahkan ke sini. Nah, ini saya hapus ya stylenya karena saya sudah pindahkan. Simpan. Jadi kan nggak ngefek ya. Karena apa? Karena kita belum memanggil si CSS ini. Cara manggilnya itu di head. Namanya gini. Link gitu. Ya. Type-nya apa? Text atau CSS gitu ya. Rel kereta api. Rel style sheet gitu ya. Sebentar. Link rel gitu. Terus oh iya, nya apa? Cari folder dulu. Nah, titik foldernya, titik cari foldernya CSS, lalu style CSS. Tara gitu ya. Tutup ya. Gitu. Sama ya. Jadi di sini kita bisa panggil di head ini. Oke, gitu ya, cara menggunakan yang namanya CSS. Lalu links. Kita akan belajar link. Saya hapus ya. Saya hapus aja. Oke. Link itu kita bisa gunakan tag A ya, kan tadi udah kita singgung di awal video ya. A, kita buka Google gitu loh. A, ya. Atributnya adalah href gitu ya. Misalnya dia ingin membuka halaman bot.html gitu ya. Buka link above gitu ya. Terus saya juga buka link profile. Oke. Jadi kan gini muncul tuh warnanya biru, ada underscore-nya. Kita klik ya, tik cannot get about gitu ya. Klik gitu ya, cannot get profile. Kenapa? Karena kita belum punya filenya. Belum punya file yang namanya about.html dan profile.html. Soalnya kita bikin dulu. Nah, bikin yang namanya about.html ya. Sama ya. Ini taruh di image, kliknya ini, kita bikin about.html gitu. Terus isinya apa?
isinya tuh ini ya, about. Saya rubah dulu, about us. Saya coba di sini pakai P, tentang kami, pakai H1, halaman about, tentang kami. Oke, jadi kan di sini ada a href, hrefnya kemana, ngeling kemana, ke file about HTML. Coba ya, klik gitu ya. Oh ya, dia muncul ke halaman about. Di sini ada titelnya about us. Baik lagi bisa. Nah, saya pengen di about ini saya kasih link juga, href index.html. Kembali ke home gitu ya. Nah, jadi kan saya punya index HTML dan about HTML gitu. Jadi ketika di index saya ini masukkan pakai ahref gitu. Ketika diklik ininya dia akan pindah ke halaman about. Nah, sedangkan kalau di about dia kita kasih ahref index.html. Jadi kita akan pindah ke halaman index ya. Kita coba ya. Ini di index, kita coba buka about, klik gitu ya. Oke, halaman about tentang kami, kita klik lagi home-nya, dia balik lagi kayak gitu ya. Sip, keren ya. Href itu local links nih, jadi maksudnya lokal, linknya lokal nih, karena dia masih dalam satu. Dan kita tadi kan udah belajar juga apa namanya, membuka Google ya. Nah, jadi kan ternyata bisa untuk membuka Google. Kemudian untuk target, nah, kita juga ada yang namanya target atribut, ada blank, self, parent, dan top. Nah, contohnya kita pengen di sini kasih ini ya, target. Kita cari bedanya apa biar tahu targetnya adalah blank. Contoh ya, contoh aja. Oke, buka. Oke, klik gitu ya, dia akan membuka halaman baru gitu ya, about us gitu ya. Coba hapus dulu ya, terus setting. Dia kan masih membuka di halaman yang sama gitu ya. Tapi kalau kita kasih target blank gitu di A nya gitu, jadi dia akan buka tab baru di browser nih, contohnya klik gitu ya, dia akan membuka tab baru kayak gitu. Itu yang namanya target blank. Kita coba targetnya diganti jadi target top ya, top. Coba ya, target top itu sama ya, jadi dia nggak membuka. Kita coba target self gitu ya, self, apa yang terjadi, ting ya, dia membuka halamannya sendiri. Terus target parent sama ya. Jadi saya akan definisikan kalau blank itu dia akan membuka sebuah link dokumen di new window atau tab baru. Kalau di pakai self itu dia akan membuka link dokumen atau link halaman website baru di Windows yang sama gitu ya. Kalau parent itu di frame-nya parent ya, kan tadi sama ya. Kemudian kalau top juga dia akan buka di window yang secara utuh gitu. Nah, contohnya kita pengen linknya kan ini baru teks saja nih, kita bosan. Saya pengen linknya pakai image. Saya coba ikonnya, saya download ikon dulu. Icon ya, bukan ikon ya. Ini aja deh, keren kayaknya ini. Saya simpan, taruh di ini ya. Taruh di image tadi. Di sini ya. Nih ikonnya ya. Oke. Saya pengen membuka ini, saya pilih nggak pakai ininya. Ini href-nya itu isinya adalah gambar. Oke. Ya, masih ingat contohnya kalau pakai gambar kan ini ya.
mg src apa tadi nama foldernya image, cari icon itu, tutup gede. Kalau gede apa pakai atribut width 80 ya, 80 serat kecil gitu. Nah, si image ini ketika klik dia akan membuka yang namanya page about gitu. Saya klik ya, klik tik ya, sama ya, keren gitu. Itu kalau misalnya dia menggunakan link dengan gambar. Kita juga bisa link dengan yang namanya button nih. Button itu seperti ini. TML keren. Ya, gitu. nggak gerak ya. Jadi kita juga bisa pakai button untuk menggunakan udah kita tinggal kombinasikan saja seperti ini. Itu kan kan buka sama ya, tik ini buka, ini juga bisa buka. Oke, itu cara bermain yang namanya link. Terus kita juga bisa menambahkan atribut details ya di sini ya. Biar ini kasih informasi ke pengguna, misalnya buka halaman about tuh. Baca ya. Nih, jadi ketika orang mau ngeklik, ini ngeklik kemana gitu ya? Oh, dia ternyata mau buka halaman about. Oke, saya klik deh aboutnya, tik. Oh, dia tampil halaman aboutnya. Oke, jadi kita kasih link details, kemudian kita juga udah belajar ahref ya, atribut ahref itu atau path-nya atau URL-nya, targetnya mau kemana, membuka halaman apa gitu. Terus dari si A ini kita telah belajar banyak ya. Ada elemen A, ada href atribut, ada target, ada title. Kita juga bisa buka link pakai image, bisa buka link pakai teks dan button. Oke, kita langsung ke image. Sudah belajar ya kalau image ya. Image. Oke. Kalau image ya gini. Oke, atributnya src. Cari gambarnya. Saya pengen gambar mountain. Oke, ini aja sih untuk membuka gambar ya. Jangan lupa alt ya. Alt tuh gunung. Terus title gunung. Gunung salju. Kita klik. Oke. Itu cara nampilin gambar di browser. Terus apalagi kita akan belajar yang namanya tables. Kalau table itu secara default itu tagnya adalah table gini ya, gitu. Terus ada yang namanya tr table row, itu contohnya nomor. Terus nama, terus umur ya, contoh. Kasih TH dulu. Ini TH bro. Ini TH ya, bukan TH. Table heading. Bordernya saya kasih
Jadi si table ini kita bisa kasih table border, nama, ini kurang T, ini. Oke, kita format dokumennya gitu ya. Nama umur 1, kita tambahkan datanya. TD ya, kalau tambahkan data berarti TD. Table data. Misalnya 1. Terus siapa? Jai. Umurnya berapa? 30. Gitu ya, bikin tabelnya seperti itu. Copy aja kalau mau banyaknya. Oke, kita 2, 3, misalnya Anto, Una. Una paling muda. Oke, itu cara bikin table ya. Nah, terus kalau si table ini nanti kita juga bisa styling gitu ya dengan menggunakan CSS. Tapi kita baru belajar strukturnya dulu. Nah, si table ini kita juga bisa memberikan call span ya, misalnya digabung ya, tabelnya digabung jadi 2 gitu. Namanya adalah call span atau row span gitu ya. Nah, contohnya ini saya pengen gabung ini deh. Contohnya ini deh, apa? TD span 2. Ya, jadi kalau span itu seperti ini. Oke, jadi kan harusnya 3, 1, 2, 3, tapi ini diborong 2 oleh si yang namanya call span. Ya, gini ya, biasanya itu untuk nambahin jumlah total gitu ya. Total gitu ya, misalnya 3 orang kan, tuh 3 orang. Jumlah total ada 3 orang, kayak gitu teman-teman. Tuh misalnya kita telah belajar seri tentang belajar HTML ya. Oke, nanti saya cukupkan dulu untuk belajar HTML-nya. Nanti saya akan lanjutkan di belajar HTML part 2 ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Lihat jamnya udah jam 23.33, saatnya saya tidur ya untuk menjaga imunitas karena lagi musim pandemi seperti ini. Oke, besok saya lanjutkan lagi untuk belajar HTML di part 2. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.